saya langsung tertarik dengan yang, kita terkondisikan, bahwa di akhir itu biasanya kita melempem ya Ustazah ya, masjid juga termasuk yang Ya, mengalami pelebaran biasanya di akhir ya Ustazah ya, jemaahnya pindah ke mall, banyak yang seperti itu. nah Dan, betul. itu Ustazah, kita mungkin perlu kiat-kiat, untuk, menghadapi akhir Ramadan yang sebetulnya justru kita harus lebih memacu semangat dan menyalurkan energi kita di akhir Ramadan ya Ustazah ya. Meskipun ya tadi Ustazah sampaikan godaan menuju akhir Ramadan itu luar biasa ya. Kita kalau saya akhirnya tadi menyadari bahwa kita itu dikondisikan Ustazah. Dikondisikan untuk tidak melakukan kehusyuan di akhir Ramadan. Nah, itu kita harus seperti apa nih Ustazah untuk agar kita itu bisa betul-betul tetap menyelami nikmatnya akhir 10 hari terakhir Ramadan begitu saja dan mungkin bukan menutup mata ya, tidak terbawa arus euforia akhir Lebaran gitu. Yang harusnya kan kalau kita mendengar mungkin kisah para ulama, justru beliau itu banyak menangis di akhir Ramadan begitu ya Ustazah ya, karena takut Mhm. kehilangan momen akhir Ramadan itu dan takut tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Begitu Ustazah. Iya Menjaga iya, komitmen betul. Ustazah di akhir Ramadan. Mhm. Betul, makanya ini, butuh ini ya, butuh ilmu ya ini, yang menghiasi kita agar kita bisa istiqomah, bersabar, dalam menjalankan ya, menjalankan aktivitas di Ramadan, kemudian, tentunya menjalankan syariat-syariat Islam yang lain ya, di bulan Ramadan itu, yaitu satu paket lah gitu. Nah itu butuh ilmu ya, butuh ilmu. Maka di Ramadan itu, justru majelis-majelis ilmunya jangan dikurangi, Teh Vika, bahkan harus ditambah itu, ya harus ditambah. Jadi, majelis ilmunya itu kalau bisa setiap hari ya, setiap hari. Eee, Targetkan juga di dalam rumah itu, habis subuh dan habis tarawih, nah itu ada yang semacam kultum atau diskusi-diskusi ya seputar Al-Qur'an, hadis, yaitu orang tua mencoba untuk, membiasakan itu di rumah. Nah, satu lagi ya, Teh Vika ya, kalau di dalam ya sebelum saya menjawab yang tadi ya, kalau di dalam, dunia pendidikan ya, atau di, dunia psikologi gitu, cenderung yang jadi masalah masalah anak itu, yang dianalisa itu adalah bonding-nya kurang gitu ya. Nah, Ramadan itu sebenarnya adalah momen bonding gitu, yang paling ini gitu ya, yang paling, ini ya, ya kalau saya sebut itu kondusif banget gitu. Momen-momen bonding di dalam Islam itu ketika mendidik anak, kalau misalkan dia, sesuai dengan Islam, nah pertama itu momen tahfiz ya, mendampingi anak tahfiz Quran itu momen bonding yang paling, eee, krusial itu ya, saat ruhiyah ayah bunda juga sedang dekat dengan Allah gitu ya, dan anak juga sedang dekat dengan Allah, kan itu kan, ada transfer, ya keimanan yang sangat luar biasa. Ya begitu juga di Ramadan itu, saat berbuka puasa bersama, kan begitu ya, saat sahur bersama, saat tilawah bersama, saat, tarawih bersama, ya dzikir bersama, itu kan suasana-suasana kedekatan dan kelekatan yang fenomenal lah gitu ya, itu di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Maka ini jangan dilewatkan bagi ayah bunda momen-momen yang, seperti ini. Nah, ini kita harus kuat memegangnya, majelis-majelis ilmu kita itu, agar apa gitu ya, agar kita senantiasa, punya kesadaran ruhiyah ya, punya kesadaran ruhiyah. Nah, dengan begitu kita bisa menjaga, setiap momen-momen yang ada di Ramadan tadi sampai akhir, nggak tergoda gitu ya dengan, apa, kehiruk pikuknya hiruk pikuknya, di luar lah gitu, di luar. Orang belanja kita nggak begitu tertarik untuk belanja, mungkin di 10 Ramadan lebih tertariknya iktikaf, begitu kan ya. Ya kalau orang, ya sibuk, biasa ya kalau orang berdagang itu
Justru di 10 hari terakhir itu omset lagi tinggi-tingginya ya, gitu ya, sampai lupa iktikaf gitu. Nah, beda persiapan para ulama dulu, Tevika. Kalau para ulama dulu itu, justru selama Ramadan itu dia nggak nyari duit gitu ya, nggak nyari uang. Bekalnya dia cukupkan ya 11 hari bulan Ramadan itu betul-betul untuk Ramadan dipersiapkan dananya gitu ya, dipersiapkan dananya selama Ramadan, maka mereka tidak disibukkan untuk mencari uang, tapi justru disibukkan untuk melakukan aktivitas ibadah, kekhusyuan ibadah di bulan Ramadan, iktikaf ya kalau 10 hari terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar, bahkan, berdakwah, berjihad itu juga adalah di bulan Ramadan. Nggak kepikiran berdagang gitu di bulan Ramadan itu, begitu. Karena pastinya kan kalau udah ada perdagangan itu kan, pasti teralihkan. Ya maksudnya tidak terlalu gitu ya, itu hanya secukupnya saja karena bekal mereka sudah mereka persiapkan 11 hari, 11 bulan yang sebelumnya. Nah begitulah ulama dulu untuk, mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Nah kalau kita sekarang itu kan justru momen itu dijadikan memang momen bisnis ya. Momen untuk, menarik, konsumen yang sebesar-besarnya, kulinernya. Kuliner semakin banyak ternyata tapi Kak hari ini ya, rumah makan bermunculan gitu ya, yang online tapi ya, yang online gitu. Tawaran-tawarannya juga akhirnya bikin males masak di rumah, begitu kan, seperti itu. Nah kemudian, belum lagi pakaian baru ya, baju-baju baru, sepatu-sepatu baru, tas-tas baru, itu yang ditawarkan. Nilainya mungkin, dari yang murah hingga yang mahal-mahal gitu ya. Ditambah lagi kalau di kita tuh kebalik kan, uang-uang yang disiapkan di bulan Ramadan itu bukan untuk persiapan untuk kekhusyuan Ramadan, justru enggak. Tapi dana-dana yang disiapkan untuk Ramadan itu tuh dibagi-bagiin kan, dibagi-bagiin gitu ya ke ponakan-ponakan mungkin ya, iyalah ke keluarga-keluarga terdekat yaitu ya, orang-orang yang dari luar kota itu. Ya namanya orang, apa ya, tersulut dengan konsumtif gitu ya, konsumerisme begitu ya, konsumerisme akhirnya dia ini apa, uang itu dibelanjakan ke mall jadinya kan. Jadi nah itu, mindset gitu ya. Memang, kita sudah lama dicekokin dengan, ide sekularisme ya, ide apa ya, pemahaman konsumtif itu juga kita sudah dari dulu itu, terjajah gitu ya, yang seperti itu. Terhegemoni gitu ya dengan kapitalisme, liberalisme itu, sehingga membuat kita mudah terpaling. Lebih suka, menikmati kehidupan dunia daripada dia mempersiapkan ketakwaannya untuk akhiratnya gitu. Nah ini, juga yang, liberalisme, sekularisme itu juga yang menginfeksi dunia pendidikan kita saat ini, ya. Dalam benak ayah bunda gitu kan ya, terinfeksi sekuler itu, menginfeksi tujuan pendidikan kita yang akhirnya teralihkan kepada apa, kepada materialisme ya, kepada bahwa standar kebahagiaan itu adalah materi, bukan ridha Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah ini, fenomena yang sampai saat ini menjadi persoalan besar bagi dunia pendidikan kita ya, dan pendidikan kita. Nah, ya sehingga kan dunia pendidikan kita tuh tidak mengajak kita khusyuk di bulan Ramadan kan, tidak mensuasanakan kita khusyuk di bulan Ramadan. Coba kalau ada kebijakan negaranya, mal-mal tutup selama iktikaf misalkan gitu, mungkin akan lebih nyaman ya, akan lebih, enak kita untuk, Ramadan gitu ya, untuk iktikaf kemudian keluarga-keluarga muslim itu juga akan mempersiapkan diri untuk iktikaf gitu. Ini kan seruan iktikaf juga nggak ada gitu. Seruannya seruan ke mall, banyak mungkin ya untuk, ini ya, untuk, belanja gitu, itu pasti. Untuk alasan apa, menggerakkan ekonomi, alasan untuk, apa namanya ya, yaitu ya menggerakkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, maka itu yang menjadi alasan, nggak alasan-alasan ketakwaan. Nggak boleh sih kayaknya. Alasannya karena ketakwaan. Ya, Ya, gitu ya, baik. Tamika ya?